Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys yang di rumah, kita sekarang kedatangan teman yang baru mau cerita tentang dia dulu bandel bandel yang bandel di luar nalar dan katanya sih pernah kena penyakit yang membahayakan, penyakit penyakit azab dunia guys. Tentang kenikmatan guys. Nah, kita coba nih penyakit apa nih yang kita mau dengar. Oke, langsung aja ke orang. Oke, Bang, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tahu ngapain abang mau kesini, mau ceritain apa? Nama dulu bang, siapa bang? Nama saya Dani ya. Ya, panggil aja Dani. Oke, Bang Dani. Ini cerita dari tahun kapan kira-kira? Ini sekitar tahun 2019 sampai 2020 lah, 2020 ke atas itu. Oh, masih nggak jauh dah masih Iya, ini. masih baru-baru sih itu ya kisahnya itu. Coba diceritain dulu, biar teman-teman nih tahu ngapain kita ada di sini cerita ini bang. Coba diceritain dulu. Saya sini kan mau sharing kan sama teman-teman, mau cerita juga sama abangnya. Dulu tuh pernah kena penyakit itu, penyakit yang ya kayak abang bilang tadi azab dunia gitu. Waktu itu karena bandel, saking bandelnya sampai kena penyakit yang berbahaya, sangat bahaya sih, bisa dibilang bisa merenggut masa depan, bisa yang parahnya bisa buat kematian gitu. Oh, mungkin diperjelas kali bang, biar teman-teman di rumah ini tahu ini penyakit apa yang membahayakan yang bisa bikin mati orang nih. Coba kita tanya nih teman-teman, kita kasih tahu, kita tanya sama bang ini penyakit apa sih? Kayaknya bahayanya nih. Iya, itu penyakit di sekitaran alat kelamin pria. Ya, seperti itulah penyakit kelamin berarti. Iya, ini berarti ini benar kata teman-teman yang udah banyak kita dengar cerita dari azab dunia kalian teman-teman. Iya. Ini penyakit kenikmatan, saudara. Jadi kita coba nih, gimana bang? Awal mulanya bang bisa kena penyakit yang kayak gitu bang? Ya, awal mulanya kan biasa kan dulu kan masih bandel-bandelnya tuh jalan sama cewek, pacaran gitu kan. Pacaran tuh nggak cukup sama satu cewek, minta ganti. Terus kalau saya pacaran tuh kan nggak lama pacaran saya pasti minta itu. Kamu paham lah, jatah kan. Oke. Nggak lama itu kan minta jatah. Jadi pacaran ya, berapa minggu, berapa bulan kan, udah mulai bosen. Saya cari lagi cewek lain, saya tinggalin, saya cari yang cantik lagi kalau bisa, cari yang lebih cantik. Jadi nggak cukup satu cewek kayak cowok yang lain gimana? Enggak cukup sama perasaan saya tuh nggak puas gitu kalau saya memang satu cewek aja. Oke. Agak bahaya nih pembahasan nih guys. Jadi masalahnya intinya sakit kelamin ya bang ya. Cuman itu di zaman itu ya bang ya. Sekarang udah nggak. Oh, alhamdulillah udah nggak sekarang tuh. Alhamdulillah ya bang. Jadi lanjut ke cerita bang tadi. Apa sih yang buat abang tuh menikmatin tentang kehidupan abang yang bandel itu? Ya kalau dulu sih gampang bagi saya tuh nyari cewek yang cantik, cewek yang saya suka lah gitu kan. Dulu kan masih gimana bilangnya, saya lebih menarik lah dari cowok lain kan sih bilangnya. Lebih mudah kan nyari cewek gitu. Dulu prinsip saya selagi masih muda ya itu aja, santai aja, mau bandel mau apa selagi masih muda kan situ. Itu sih prinsip saya dulu. Jadi mendekati cewek. Jadi ya
gini deh. Abang kan udah sering gonta-ganti cewek nih. Jadi intinya abang dapet penyakit ini karena gonta-ganti pasangan gitu ya. Nah, jadi pas yang buat abang kena ini, abang kenanya cuman sekali ya? Enggak sih, sampai 2 kali. Sebelumnya gini teman-teman, kita nggak tahu nih sakit kelaminnya ini sakitnya apa. Kita tanya dulu yang pasti mastiin biar kita semua tahu ini sakit kelaminnya ini sakit apa. Ini sakit kelaminnya tuh kan ada banyak tuh bang, sakit kelamin tuh bang. Ada yang apa ya? Kalau HIV kan udah pasti nggak bisa sembuh ya bang ya. Terus ada namanya si Raja, apa nih? Raja Singa. Terus ada lagi namanya, aduh saya kurang tahu lagi bambang ini. Nah jadi apa namanya satu lagi tuh? Jadi pokoknya nggak tahu deh. Coba abang apa kenanya? Dulu sih waktu pertama kena penyakit itu kan, saya tuh bangun pagi, ditanya habis itu push up kan, biasanya bangun pagi langsung push up itu olahraga lah. Terus saya nih mau buang air kecil, mau ke WC, terus kok lengket itu kelamin saya ke celana dalam saya gitu. Saya tuh mulai panik, kenapa sih bisa gini ya, kayak ada darah gitu kan, agak mulai gimana gitu di hati. Udah cemas. Iya cemas, takut kena darah kan, darah kayak nanah gitu. Kok bisa gini sih? Terus juga. Terus saya coba, terus belum berani lah lapor ke orang tua. Saya sakit gini, Saya coba sharing, terus tanya lah sama teman-teman. Terus dia itu nganjurin ke dokter kan. Nah, pas di dokter itu zaman situ tuh corona, jadi masih zaman corona. Oh iya, di 2019 ya bang, masih nggak boleh tatap muka pula. Iya, jadi untung sih nggak malu juga sama itunya. Iya. Dokternya nunjukin ini. Terus dikasih lah temen tuh kan di situ dokternya, jadi sharing lah, dapat WA-nya, terus saya coba fotoin kan masalah gejala saya. Terus dia tuh langsung tahu itu gejalanya tuh. Dia langsung tahu penyakitnya itu, dia bikin resep obat, saya ngambilnya apotik. Dia bilang penyakitnya itu ya untuk anak muda seperti saya, dia langsung paham kayaknya. Apa penyebabnya itu dia paham, tapi mungkin dia nggak makan ngomong ini. Jadi abang udah konsultasi sama teman abang, terus dia nyuruh abang ke dokter spesialis. Iya. Gitu ya. Udah ke dokter spesialis, ternyata syukurnya nggak bisa tetap muka, jadi kita nggak, identitas kita nggak terlalu diketahui gitu. Iya. Wah itu lagi kebetulan juga, dia ada untungnya. Sehingga untung dah guys. Nah jadi udah habis dari situ abang udah minta dikasih resep, ditebus. Nah ditebus apa yang dikasih, apa yang didapat? Itu kayak itulah, pil tuh berapa tablet ya obatnya tuh, banyak sekitar 12 biji lah pil tuh, yang nggak tahu juga namanya kan, ikuti kata dokter aja tuh, minum 3 kali sehari itu diminum semua bang? Enggak, sekali kan, terus sekitar 3 butir lah dalam sehari itu. Rutin kan minumnya tuh. Itu biaya tebusnya tuh tadi berapa? Waktu dulu kalau saya 2 jutaan lah, 2.300.000 lah, 2.400.000 kan salah. 2.300.000 guys. Saya kaget juga sih sebenarnya, kok mahal gini ya, tapi karena mau sembuh kan, jadi nggak apa-apa lah. Terus sembuh minum itu bang? Alhamdulillahnya sembuh sih, dalam berapa minggu saya minum itu, alhamdulillah sembuh. Jalan-jalannya nggak ada lagi. Oke, bahaya guys. 2.300.000 ternyata bro. Lumayan ya. Cuma 12 biji kalau nggak salah. Cuma 12 tablet 2 jutaan. Wah, luar biasa nih penyakit. Tapi sembuh ya bang, itu sembuh. Ya waktu itu sembuh kan. Setelah itu tuh
nggak lama kan sembuh sih. Jadi ya saya pikir udah sembuh kan, udah bebas lah. Ulang lagi nyari cewek lah, bandelnya lagi diulangi lagi. Udah pernah kemarin tuh. Jadi udah sembuh, terus ngulang lagi itunya, bukan penyakitnya yang diulang, cuman kelakuannya Iya, diulang. kelakuannya diulang lagi. Oke. Belum jerah deh bang. Belum jerah. Lanjut. Udah itu lanjut, masih juga tuh. Iya, Ngulang lagi. Gila sih sama cewek, kenalan kelat dikit langsung ngajak lah kemana gitu bang. Nemenin tidur lah. Buset. Enggak, gini bang. Abang kan kata bang tadi mudah sama gampang nih dapetin cewek. Iya bang. Nah, yang mau ditanya ya, gimana sih bang dapetin cewek itu biar gampang? Cuman sebelum abang jawab, kita lihat dulu yang ini bang. Tunggu, habisin. Oke, kita balik lagi sama pertanyaan yang luar biasa nanti nih. Pertanyaannya tadi apa ya? Lupa. Oh ini, yang buat gampang abang dapetin cewek itu apa bang? Iya, jadi gini sih sebenarnya. Kita tahu cewek zaman sekarang ini lihat walaupun nggak ganteng, nggak fisik, nggak itu. Kalau keluar dari mobil, gaya bajunya keren lah itu. Dia makin gas aja kayak sama kita, makin terbuka. Apalagi kalau fisik kita mendukung gitu, pasti. Kalau fisik dan mendukung segalanya, materi kita mendukung, cewek itu cantik, terbuka lah, jadi nggak ada harganya bikin. Segitu deh bang. Iya. Nah, jadi intinya abang dapetin cewek itu dengan gampang karena dia ngelihat abang itu yang fisik mendukung, finansial mendukung. Iya. Jadi cewek-cewek itu suka pengen deket, pengen langsung nyegrep, pengen langsung Iya, dia pengen langsung miliki kita gitu bang. Iya. Dengan cara dia ngasih segalanya gitu ya bang. Iya, itu pasti itu sebenarnya. Kayaknya emang gitu tuh Teh. Banyak tuh. Memang kan cuy. Iya. Ente ini kadang-kadang. Nah, jadi habis itu dengan gampangnya mendapetin itu. Nah, abang kan ini kan udah banyak nih cerita abang nih dari bandelan abang sama cewek-cewek yang menurut abang udah banyak. Nah, abang kalau ngelakuin hal-hal yang kayak gitu tuh, abang kan tadi udah kena nih. Iya. Nah, abang sebelumnya memang ngelakuin hal itu tuh, bandelan itu tuh pakai pengaman apa nggak sih? Nggak pernah sih. Seingat saya nggak pernah saya pakai pengaman atau alat kontraksi itu, saya nggak pernah lagi berhubungan badan sama cewek itu, nggak pernah. Jadi saya lepasin aja sebenarnya. Oh, makanya itu abang udah gonta-ganti cewek, terus nggak pernah pakai pengaman, hidup kurang. Mungkin abang kata abang tadi pagi olahraga ya bang. Iya. Mungkin badan sehat, cuman soal itu nggak sehat. Maksudnya kita lupain yang itu ya, kita selesaikan yang itu. Nah, abang kan tadi udah ngomong kalau abang udah sembuh. Iya. Terus yang buat ini kan kita nggak tahu nih teman-teman, biar teman-teman ini juga tahu kalau penyakit itu tuh didapat nggak mungkin sendiri ya bang. Setahu saya kalau penyakit itu tuh nggak bisa sendiri, pasti ada yang berhubung tuh. Nah, kalau emang pasangannya berarti pasangannya juga kena. Iya. Itu nggak bang? Iya, benar sih. Dulu saya tuh pertama kena sama ceweknya ya, saya nggak sebut nama itu. Saya tuh pacaran kan, saya lihat dari penampilan juga, pakai jilbab, dia pendiam, nggak terlalu terbuka lah sama orang lain gitu. Saya pacarin, saya pikir wah udah benar ini cewek ini. Tapi dia memang janda yang belum punya anak. Oh, dia janda. Oke. Iya. Tapi kalau dari sifat dia, baik lah gitu kan. Semua cowok tuh pasti suka sama yang baik. Terus pribadinya juga mantap gitu. Saya pacarin, kok nggak lama itu saya baru kenal pas pacaran sama dia. Jadi abang
sama dia nggak sama yang lain juga atau sama dia aja? Pas kena sama orang lain juga pernah kena. Nggak, maksud saya itu pas apa? Kan abang kena nih. Abang ini kan bandel nih ya. Iya. Tadi abang ceritain bandel. Abang tuh sama pacarannya sama dia aja, ngelakuin sama dia aja tuh sama yang lain juga. Iya, sama yang lain. Saya setiap pacaran nggak lama kenal saya pasti pertama saya minta itu jatah. Jadi pas abang sama dia, sama yang lain juga ngelakuin itu. Iya. Jadi kenanya dia kena juga atau enggak? Dia bilang sih enggak sih, sama dia bilang enggak. Tapi saya bilang kan ikan habis dari itu kan keluar. Saya ngeliat dia tuh dari apotik, baru keluar dari apotik. Tapi saya nggak membahas kan, oh kamu ini kena ini, ya kan nggak keluar. Tapi di sana saya kena itu. Cuman nggak tahu juga bang, karena abang kan bandel, Iya. suka harus dari situ, belum tentu juga dia yang ini kan bang. Mungkin dia kena tuh karena bang. Iya, bisa jadi juga. karena abang udah kelewat bandel jadi. Nah, udah singkat cerita, abang udah nggak sama dia. Oh iya, udah nggak sama dia lagi. Sama dia, nggak lama. Udah sembuh. Udah sembuh. Terus bandel lagi. Iya, bandel lagi itu. Terus saya di sana udah, wah ini nggak bakal kenal lagi nih. Udah Saya pede, senang, iya, bedanya udah sehat ya. Saya pikir itu cewek itu yang buat saya. Oke, jadi intinya abang udah putus sama yang lama, yang buat abang sakit ya, yang sakit sama-sama sakit mungkin. Nah, jadi abang udah sembuh sekarang. Terus abang masih juga kehidupan abang yang gitu. Iya, dulu tuh kalau udah sembuh kan udah putus tuh masih lah ya. Tapi saya tuh 2 kali kena penyakit itu, sampai 2 kalinya. Padahal saya udah pede ya tuh, oh, saya udah sehat, udah bebas dari penyakit yang itulah menakutkan, bisa dibilang itu bahayanya. Sampai 2 kali guys. Iya. Ini yang kedua ini gimana ceritanya? Kedua ini saya pacaran sama ini anak kesehatan ya, lumayan cantik juga. Iya. Saya seneng juga sih ketemu. Tapi dalam tahu saya nggak cukup kan sama satu cewek. Di saya itulah gonta ganti apa, masih pacaran sama dia tapi saya nyari yang lain itu. Dan kami tuh sempet putus ya. Balikan lagi. Kadang cuma nggak putus sih, cuma ngambek tapi sampai berminggu-minggu. Dan saya mungkin nggak tahu ya dia kena penyakit bagaimana gitu. Setelah itu saya mulai lagi kena itu penyakit pas sudah lama sama dia. Oh jadi udah abang udah yang pertama tadi abang putus, terus sebandel lagi, Iya. ketemulah sama si kesehatan ini. Iya, kesehatan ini, terus abang masih juga bandel lagi, kena lagi. Oh aduh guys, ini ada payah, ya kan. Cuman yang saya ini enggak, kita sambung dulu baru kita ya. Karena masih penasaran sama yang ini tadi. Abang kan udah 2 kali kena cerita. Ada ceritanya kena 2 kali. Nah yang kedua ini sembuhnya kayak mana bang? Yang kedua ini sembuhnya gampang sih, nggak kayak yang pertama tadi itu. Cuma kan saya kena nih, cerita karena pada saya tadi itu anak perawat itu kan anak kesehatan, cerita lah. Terus dia paham, dia tahu sedikit tahu kan soal itu. Dia ngasih obat cuma dikit sih, ngasih itu kan obat bayarnya cuma sekitar 200 lah, 200 ya, 200. Enggak sampai 3 hari sembuh itu. Dan begitunya. Jadi karena kesehatannya tadi ngasih obat ke abang jadi sembuh. Iya ngasih obat Dengan biaya yang lebih murah. Iya. Kalau nggak salah tadi abang berapa tadi yang pertama tadi ya? Sebenarnya sih yang sembuhnya tuh sekitar 3 hari juga udah sembuh, tapi karena lebih itu ya, lebih
Meyakinkan. Iya, jadi saya seminggu tuh nggak ngapa-ngapain. Nggak, maksudnya bukan yang pertama tadi itu biayanya Oh iya, kalau dia kan 2 jutaan. 10 jutaan yang Iya. pertama. Oke, 2 jutaan yang pertama kan. Yang kedua ini nggak nyampe 200 ribu Iya. sembuh. Waduh. Saya aneh juga sih, apa karena beda penyakit, apa karena nggak tahu. Cuman gejalanya sama. Gejala sama, terus sama sih, efeknya itu sama. Oke. Jadi ya mungkin memang penanganannya kali ya, karena anak kesehatan tadi kali. Iya, dia udah lebih paham. Lebih paham kali ya. Oke. Jadi abang udah 2 kali kena sakit kayak gini. Nah sekarang bang, Iya. sekarang kata abang kan sekarang ini itu kan cerita udah lama ya, Iya. 2020, 2019, 2020. Sekarang kata abang udah sembuh. Ngapa bisa sembuh dan nggak kena lagi? Belum kena kali dah. Iya. Pas saya kan udah bandel lagi kan, udah nggak sama anak perawat tuh, bandel lagi. Terus saya itu ada temen satu, dia tuh lebih nakal dari saya. Oh tunggu. Kayaknya ini yang apa yang buat abang yang berubah. Iya. Bentar, kita lihat ini dulu. Oke, kita lanjut. Kata abang tadi, abang punya kawan yang abang ceritain, Iya. yang buat katanya sih, yang dengar dari orang-orang juga, dengar dari sumber-sumber di luar juga katanya abang ini bisa berubah karena kawannya juga. Katanya, kayak mana sih ceritanya bang? Ceritanya tuh saya tuh punya, kayak yang saya bilang tadi kan, punya kawan yang bandel juga, bahkan bisa dibilang lebih bandel dari saya gitu dianya. Terus saya mau main ke tempat dia, ke studio dia gitu kan. Terus saya lihat dia udah nggak terlalu itu lagi tentang bahas cewek, bahas itu dia udah nggak tertarik lagi kayaknya buat membandel gitu. Saya main gitu kan. Dulu saya sering sih main, dulu kan saya curhat saya ke dia pertama, karena kan udah akrab kan. Pertama kenal, saya curhat ke dia, dan dia juga yang ngasih, yang antar ke dokter kemarin tuh, ngasih itu, tahu dia lebih tahu dari saya kan. Saya curhat ke dia, terus dia kasih dokter yang bisa itu kan. Terus saya tanya, kenapa berubah banget gitu? Kok bisa berubah banget, kamu udah nggak mau lagi kayak gitu. Oh, abang ini cerita sama kawan abangnya tadi ya? Iya. Kenapa dia bisa berubah kayak gitu? Iya, saya nanya gitu kan. Terus dia bilang ini, sebenarnya saya tuh berubah karena lihat kamu. Lah, kenapa lihat saya? Pikir pada saya lagi, posisi saya lagi bandel-bandelnya yang belum berubah kan. Saya bingung, kenapa lihat saya? Yang dia lihat waktu saya kena penyakit itu. Iya, yang buat dia berubah. Dia lihat saya kena penyakit itu, dia takut jadinya. Padahal sayanya udah kena, ngulang lagi gitu. Nah, jadi abang ini punya kawan bandel. Dia udah lebih dulu berubah, lebih dulu hijrah daripada abang. Iya, saya bilang. Dia sadar atau dia hijrah ini karena melihat abang pernah kena itu. Takut dia. Dia takut kena kayak apa? Iya, takut. Nah, saya udah kena, aja belum hijrah. Jadi dia yang ngeliat hijrah, abang yang ngerasain belum hijrah. Belum hijrah, gitu. Waduh, luar biasa sih. Ini fenomena alam yang luar biasa kayaknya. Oke, lanjut bang. Abis dari abang udah tahu kalau dia udah hijrah atau berubah, abang kayak mana? Saya sempat bingung juga sih gitu kan. Kok gini? Konsepnya gini, saya yang kena aja belum hijrah, tapi dia. Terus dia ngobrol lah, saya sering main ke studio kan, dia punya studio di Bengkulu ini. Nggak salah namanya Jabe Studio. Jabe Studio guys. Ya yang mau foto silakan sama teman saya. Oke. Saya sering main sampai seminggu 3 kali lah main sama dia. Tapi saya bandel masih dulu, masih bandel kan. Saya tuh belum mau juga ninggalin itu tadi, masih enak tadi. Iya. Oke. Terus karena sering main dan curhat lah gitu.
dia bilang karena ingat saya tuh jadi takut gitu kan, kalau bisa berubah sebelum apa kan, walaupun masih muda, karena ajal itu kan kita nggak tahu. Buset Iya. aja. Iya, dia bahas itu namanya. Terus saya bilang, lah kita ini masih muda kan, kodratnya yang tua duluan. Tapi dia bilang nggak pasti juga gitu, ada yang lebih muda dari kita udah dipanggil gitu. Nah terus dia bilang, coba bayangin kalau saya lagi dalam keadaan ugal-ugalannya sering maksiat dipanggil, nemu aja lah gitu kan. Wih, agak merinding ya dengan. Iya, karena kita tahu pasti ujungnya kemana gitu kalau udah mati gitu. Oh, tujuan udah dipanggil Iya, itu pas iya. udah dipanggil tujuannya udah tahu. Iya, pasti kemana itu kan, Oke. sholat jalan, sama jalan. Oke. Jadi saya pikir di sana, dia ngomong gitu kan sama saya. Oh, ada benernya juga sih. Saya pikir-pikir kan, tapi belum langsung dia ngomong langsung tobat gitu. Tapi saya sering main ke tempat dia tuh, masih juga sih sama. Kalau ada cewek-cewek nganggur gitu kan ketemu, kalau yang lama tuh kan kita ajak ngobrol lah main. Terus saya kadang malam tuh mikir sama perkataan dia, benar banget sih bilang. Kalau tiba-tiba saya lagi yang gak enaknya, bang kita lagi berbuat itu bisa dijemput, nah itu gawat, itu lebih gawat. Lagi berbuat gitu meninggal juga. Saya mikir, oh ada enak juga sih saya kayak dia. Nah terus berapa hari saya udah sering main sana, saya bermimpi dulu. Bermimpi kami itu berempat, saya sama teman saya, sama ada dua cewek pakai hijab tuh, pakai yang rapi lah gitu. Dan kami itu berpasangan tuh jalan ke masjid. Oh, di situ saya mimpinya kayak, wah, enak banget gitu suasananya. Sama sayanya bersih, pakai peci itulah. Sama saya ceweknya juga pakai cadar, pakai itu. Oh, enak banget ya pas saya bangun pagi. Enak banget mimpi saya tuh. Walaupun bagi saya dulu yang enak tuh cuma maksiat sama itu kan. Tapi kok ini enak juga di mimpi ini. Itulah saya mulai pikir, saya gini kapan habisnya gitu. Kalau nggak saya itu sih fokusin untuk berubah gitu. Sih sebenarnya dulu pas sering cerita kan main ke studio dia tuh, pikir juga sih mau fokus tobat lah, tapi belum sampai aja karena masih banyak kan. Saya mikir, memang benar sih kata dia tuh, selagi ada jalan berubah. Jadi saya di sana berangsur-angsur lah berubah, udah nggak terlalu gimana gitu. Saya lakuin hal positif, saya elak. Misalnya malam minggu saya sering ngajak cewek ke sana, malam minggu saya nge-gym kan, olahraga. Nah ya lebih positif ada. Iya, saya hindari itu ke lebih positif, dan alhamdulillah berangsur-angsur mulai terbiasa lah. Udah nggak dan tinggal ikhlasin aja yang enak tuh tadi, tinggalin Udah bosan juga kali dah bang. bosan sih enggak juga sih. Karena enak itu walaupun gimana, enaknya nggak pernah bosan. Nikmatnya masih tetap nikmat kali dah. Jadi berangsur-angsur lah jam saya ngelakuin hal negatif malam minggu, malam itu saya lakuin ke hal yang positif. Kadang juga pernah sih saya walaupun takut ke masjid kan jalan kan, karena lihat saya coba-coba Gak tahu aja justru bang. iya ke masjid gitu kan, ketemu orang-orang yang lebih beriman lah saya. Terus enak sih kayak gini ya. Saya mulai sadar, oh ini guys, saya lanjutin aja nih tobat tuh, terus tinggalin yang ini, tinggalin deh. Kayak ngeliatin orang mati tuh, makin takut aja sih kan. Iya, tuh mulai ke masjid, latihan itu kan, olahraga, jadi nggak pikiran gitu lah. Kalau lagi sendiri tuh nggak
jalan sama cewek kan. Kalau dulu dari sendiri, wah enaknya ngajak cewek jalan nih ya gitu. Sekarang udah, waktu itu udah nggak itu lagi. Kalau lagi bosen ya sore daripada jalan sama cewek, mending saya jogging gitu kan. Jogging sambil sama cewek? Enggak, sendiri aja. Nah, oke. Singkat cerita, abang udah ngelakuin segala hal, udah dapet gambaran dari kawan abang ya. Terus abang sampai dengarnya katanya abang udah nikah, udah punya anak juga. Alhamdulillah udah nikah dan udah punya anak. Oh, tunggu dulu. Batasin dulu. Kita lihat dulu ini. Oke guys, kita lanjut. Tadi batas apa ya? Abang katanya udah punya keluarga nih guys. Kayaknya dia udah berkeluarga, udah punya anak bro. Jadi kita mau tahu sih, kayak mana sih kejadiannya bisa dia punya anak, dia nikah sampai punya anak. Coba diterangkan sama penonton yang ada, khususnya cewek-cewek yang ada di situ. Ya karena saya udah sadar tadi kan, udah mau tobat gitu. Saya nakal nyawa udah kelewatan banget sih gitu. Nah di situ tuh saya makin tersentuh aja karena saya dunia gimana. Terus Tuhan tuh masih baik banget sama saya. Saya dikasih istri yang alhamdulillah nurut, soleha, dan anak yang enggak bandel, anak yang enggak punya kekurangan fisik atau mental gitu kan. Saya kok bingung juga, dulu saya gitu ngelupain Tuhan gitu kan, ngelakuin hal gitu yang Tuhan benci, dan sekarang Tuhan tuh baik banget sama saya gitu. Saya diberi rezeki yang cukup lah gitu kan. Saya merasa oh baik banget gitu Tuhan sama saya. Nah saya dulu gitu, situ saya yang buat saya bersyukur, sangat bersyukur sampai sekarang. Jadi abang udah ninggalin Tuhan lah maksudnya, abang udah ninggalin, udah ngelupain, udah. Kalau yang saya ketahui kok, kalau namanya istri Droj kalau nggak salah tuh. Kalau salah tolong koreksi ya. Istri Droj itu apa ya? Kenikmatan yang dikasih terus kita lupa sampai ngasih bang. Iya bisa jadi gitu. Oh itu kesenangan terus yang dikasih, yang didapat sama kita tuh kesenangan aja terus dengan gampang kita dapetin itu. Sangat gampang. Ternyata kita menjauh dari yang ngasih gitu loh. Kita lupain lah sama dia. Mungkin gitu. Iya gitu sih. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang ada di rumah. Maksudnya untuk anak-anak muda lah ya, yang saya yang belum nikah, stop lah. Kalau yang udah ngerasain gini, yang sedang bener-benernya stop, cukup lah. Nah buat yang belum ngerasain bandel itu, ngerasain cewek ganti cewek itu, jangan dicoba. Tapi kalau yang udah nyoba, berhenti aja, stop. Minta maaf sama orang tua, kalau bisa kan banyak yang bantu sama orang tua, orang ngelawan kan, minta maaf, terus tobat lah, karena begitu Tuhan itu menerima tobat kita tuh luas banget kesempatan yang terima. Jadi jangan pikir kita kita tuh bandel banget gitu Tuhan nggak mau lagi, nanti kita dikasih azab gitu. Enggak, karena Tuhan tuh sayang sama kita. Makanya dia kasih azab abang tadi lah, karena dia sayang, pengen abang berubah. Iya, itu karena dia sayang. Nah, saya itu bayangin aja sekarang enaknya di sama cewek itu berhubungan tuh rasanya itu sama kan, sama chat lain satu sama yang satu lagi. Semuanya sama sih, semua kenikmatan 13 menit lah bisa dilihat. Kita karena nggak lama dengan itu udah itu kita nyesal ngapa sih gini ya, itu sebenarnya kita sadar cuma sebentar kok nikmatnya itu 13 menit doang paling kencang gitu kan. Kita sadar nikmatnya bentar gitu, terus kita sadar juga dosanya besar, kita tahu, terus kita sadar ada surga, ada neraka gitu. Nah, yang masih merasa itu, masih yakin akhirat punya surga sama neraka, berhenti lah ya, karena
ajal tuh nggak ngeliat, nggak ada di kalender ajal, nggak ada jamnya. Kayak kita aja bisa mau dipanggil ya bisa lagi duduk ini. Jangan karena yang itu yang ugal-ugalan gitu kan. Jadi selagi ada waktu itu apa lah, karena nggak tahu sampai kapan gitu kan, nggak sampai besok gitu. Jadi selagi ada waktu, pesan saya yang dulu pernah ngerasain itu jangan dicobain, yang udah ngerasain itu stop, lupakan. Yang masih sedang ngerasain ini ugal-ugalan ini, stop, batas ini aja. Kalau malam ini stop atau malam ini aja, besok jangan kalau bisa. Agak langsung aja gitu ya. Kayaknya itu luar biasa ya teman-teman. Karena apa ya, pengalaman orang itu kan beda-beda. Tapi yang sama itu yang tadi dibilang, ajal tuh nggak nunggu kita tobat. Ente kali kita belum tobat, ajal nyampe. Nah kira-kira kita masuk di mana itu? Nah itu kira-kira mungkin cerita abang ini banyak yang mau ditanya atau banyak mau yang dikoreksi atau banyak mau yang disangka. Mungkin kita boleh cerita di komen di bawah, nanti kita balesin deh. Mau curhat pun boleh, nggak apa-apa. Nanti kita balesin satu-satu kalau boleh. Mungkin kalau ada cerita ini yang baik diambil, kalau ada yang nggak baik tolong jangan diikutin. Kita nggak ada bahas, nggak ada mau menyepelekan kaum atau sesuatu atau beberapa orang atau orang. Kita di sini cuma pengen cerita atau pengen sharing sama teman-teman yang ada di luar. Kayaknya bukan abang ini aja yang punya cerita kayak gini. Mungkin di luar sana lebih kayak gini. Untuk yang benar kata Bung tadi, untuk yang belum kayaknya jangan dicoba. Karena ini sama kayak ketagihan, nagih. Nah itu bahaya itu. Kalau udah nagih itu semua hal dilakuin, walaupun jelek, walaupun susah, walaupun sulit pasti dilakuin. Nah, jadi ikutin apa yang abang disaranin, karena dia udah ngelakuin itu. Gitu teman-teman. Sekali lagi ambil baiknya, yang jeleknya jangan diambil, dibuang dan dilupakan. Oke, itu aja. Terima kasih Bang udah bagi-bagi cerita sama kita. Lain waktu kita sambung lagi untuk teman-teman yang ada di rumah. Terus saksikan acara kita ini. Loncengnya jangan lupa diaktifin biar tahu kita update-nya kapan. Oke, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.